Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alam, saya dari kelas 04.01. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi dari kelompok 1 sampai 4. Yang pertama adalah ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Sifat-sifat ragam bahasa: baku, denotatif, berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan, kohesif, koheren, mengutamakan kalimat pasif, konsisten, logis, efektif, kuantitatif. Fungsi-fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebangsaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang mengandung unsur-unsur fakta dan nyata bukti keberadaannya. Contoh ragam bahasa ilmiah berupa karya tulis ilmiah, laporan, makalah, etnis, dan disertasi. Ragam bahasa non-ilmiah adalah ragam bahasa yang tidak mengandung unsur fakta karena ditulis berdasarkan kejadian peristiwa pribadi. Contohnya berupa komik, anekdot, novel, cerpen. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi: melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pahaman, mengaget komunikasi. Jenis-jenis makna kata. Makna denotatif atau nama sebenarnya, makna konotatif atau bukan makna yang sebenarnya, relasi makna. Yang pertama, sinonim persamaan makna, antonim perlawanan makna, polisemi memiliki banyak makna, homograf tulisan yang sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda, homofon bunyi yang sama tapi berbeda ejaan dan makna, homonim ejaan dan bunyi yang sama namun berbeda makna, hiponim maknanya yang tercangkup di dalam kata yang lainnya, hipenim kata yang mencakup kata lain. Perubahan makna. Faktor penyebab perubahan makna yaitu kebahasaan, kesejarahan, kesosialan, kejiwaan, bahasa asing, dan kata baru. Jenis-jenis perubahan makna: generalisasi, spesialisasi, sinestesia, ameliorisasi, penyorasi, asosiasi. Idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom adalah serangkaian kata yang tidak bisa diartikan secara harfiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Contohnya gulung tikar atau bangkrut, angkat kaki pergi, naik pita marah. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Contohnya polisi bertemu dengan maling. Oke, materi berikutnya kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Unsur kalimat: subjek, predikat, objek, perlengkapan, keterangan. Inti kalimat. Inti kalimat adalah kepingan dari elemen yang utama dan penting dalam sebuah kalimat, terdiri atas SPOK. Contohnya, pada hari Senin Budi datang ke kantor untuk bekerja. Inti dari kalimat tersebut adalah Budi datang. Pola kalimat. Kalimat dasar berpola SP, kalimat dasar berpola SO, kalimat dasar berpola SPPL, kalimat dasar berpola SPK, kalimat dasar berpola SPOPEL, kalimat dasar berpola SPOK, kalimat dasar berpola SPPLK, kalimat dasar berpola SPOPLK. Jenis-jenis kalimat berdasarkan bentuk kalimat. Tunggu contoh: orang itu guru kami. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk bertingkat.
Jenis-jenis kalimat berdasarkan isi kalimat berita deklaratif. Contoh: Agung sedang mengejar pencuri motor. Kalimat tanya interrogatif, contohnya apa kabar. Kalimat perintah imperatif, contohnya segera rapikan kamarmu. Kalimat seruan, contohnya hore kita menang. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang pertama, kalimat langsung, kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Yang kedua, kalimat tidak langsung, kalimat yang menceritakan kembali ungkapan yang pernah dikatakan. Kalimat yang pertama, kalimat aktif, contoh Maria membeli buah-buahan. Kalimat pasif, contoh Risma diantar oleh Ami. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Ciri-ciri kalimat efektif: kesepadanan struktur, kehematan kata, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, dan kelogisan kalimat. Berikutnya adalah paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau kelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf: yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi atau jenis karangan yang biasa. Kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3, memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran yang terdapat dalam kalimat topik. 4, memakai pikiran penjelasan yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Kriteria paragraf: 1. Hanya boleh mengandung satu gagasan. Terpenuhnya semua unsur seperti gagasan utama, dan kalimat penjelas. 3. Gagasan utama pada paragraf saling mendukung. 4. Panjang paragraf dalam tulisan tidak sama, bergantung pada seberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa, tingkat membaca yang menjadi sasaran. Jenis-jenis pengembangan paragraf: pola klimaks, anti klimaks, pola kausalitas, pola sudut pandang, pola definisi luas, pola pertentangan, pola perbandingan, pola generalitas, pola klasifikasi, pola analogi, pola contoh. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama: paragraf deduktif, paragraf campuran, paragraf induktif. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisan. 1. Paragraf narasi, menceritakan tentang sebuah kejadian yang memiliki latar tokoh, alur, dan konflik. Paragraf deskripsi, mendeskripsikan suatu benda atau objek. Paragraf persuasi, mengajak setiap pembacanya atau bersifat mempengaruhi. Paragraf argumentasi, menyampaikan suatu pendapat. Paragraf eksposisi, ide pikiran yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan setiap pembacanya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.